Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bersama Abang John, kawan saya, senior saya, mentor saya, di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, dengan mereka yang menciptakan karya, untuk kita mendekat dengan gagasan dan buah pikiran mereka, proses kreatifnya, dan juga perjalanan rekam jejak karyanya. Dan pada episode kali ini, ada seorang tokoh luar biasa yang sudah hadir dengan kumisnya yang menawan dan juga dengan latar belakangnya yang warna-warni semarak mewarnai episode kita. Boleh Abang John bantu saya perkenalkan? Terima kasih Amel. Amel juga, saya banyak berguru nih pada Amel ya. Kita akan wawancarai seorang yang menurut saya luar biasa. Karyanya luar biasa, itu backgroundnya adalah hasil karya Tatang. Namanya Tatang Ramadan Buki ya. Dia sejatinya adalah seorang pelukis, tapi dia menulis buku. Ya. Walaupun yang saya tahu baru satu. Dia juga menulis puisi ya. Dan itu konon banyak jumlahnya. Nah, walaupun satu buku itu udah cukup, kalau menurut seorang teman saya, jangan mati dulu sebelum menulis sebuah buku, setidaknya satu, dibilang begitu. Kita temui dia, Ramadan Buki. Apa kabar, Kang Tatang? Hai, halo John. Baik, Halo. Amel. Selamat malam. Setelah Saya ketemu Kang Tatang ini udah berkali-kali sejak saya ketemu sampai sekarang. Ya wajahnya begini-begini aja ya, nggak nambah muda ya, dan juga nggak nambah waktu, tua ya. waktu, Tetap aja stabil gitu kan. Sibuk apa waktu. Kang sekarang Kang? Eh, Nah, rutin aja. Saya hanya mengerjakan karya rupa, ya apa? Itu aja. Seperti biasa. Kalau mengerjakan seni rupa sih, saya memang udah kecanduan ya. Itu sudah harus. Kalau enggak, sakau saya. Kategorinya candu ya, Ya, bukan udah lagi kecanduan. hobi ya. Oh, enggak hobi itu. Oh itu Karena candu. udah kecanduan saya. Waduh, Saya merokok. konotasinya positif atau negatif nih kalau seperti itu tuh levelnya? Kalau buat saya sih positif. Hmm. Buat saya. Buat saya Itu positif gitu. energinya dapat dari mana? Kan udah berumur. Berapa sih sekarang umurnya Kang? Saya bulan 17. Mei depan 71. Oh 17 benar bulan Mei. Seventeen. Ya. Ya. Jadi apa tadi? Energinya dapat dari mana? Umur 71 tapi gairahnya masih besar untuk berkarya ini. Saya pikir kalau di negeri ini ya, energi itu mestinya akan terus terus datang ya, emang ngebludak gitu loh. Saya sudah lebih dari 15 tahun tidak menonton televisi, tidak membaca koran, tidak membaca majalah. Karena apa? Informasi atau bahan-bahan atau apa inspirasi itu datang terlalu banyak, kemampuan mengeluarkan begitu sedikit, jadi apa namanya overload ya. Oleh Mm-mm. karena itu saya batasi, saya sedapat-dapatnya kalau mau dapat informasi sekarang ya dari handphone aja ya, dari medsos gitu. Karena kalau enggak kemampuan materi yang masuk dibanding dengan kita, kemampuan saya mengeluarkannya itu jauh sekali, seperti itu gitu loh. Ya, Kan semua yang kita baca nggak mesti keluarkan lagi kan dalam hal Kang Tatang. ya Kita baca betul. nih dari media, udah dipendem aja di otak kita gitu kan nggak usah dikeluarin lagi. Wah, kalau nggak dikeluarin itu bisa meledak di dalam Mele- perut itu. Meledak di Berat dalam ya. itu. Ya. Ya, sulit. Itu harus Itu kalau dikeluarkan lagi. misalnya ya Kang, apa Ya, namanya tidak membaca surat kabar, tidak baca yang resmi ya, ya. apa takut kena hoax? Nggak juga, tapi terlalu banyak, Mm-mm. terlalu banyak, terlalu banyak gitu. Jadi saya mencari kalau perlu informasi ya cukup dari medsos saja. Ya itu pun juga kalau perlu artinya gitu. Artinya kita bisa pilih, makanya dibatasin, Mm-mm. dibatasin gitu. Saya udah 15 tahun kurang lebih nggak nonton televisi, nggak baca koran, nggak baca majalah.
seperti Itu itu. bisa tahu Kang, nanti ada pemilu bulan Februari dengan Ya, cara begitu. wah di medsos itu banyak tuh informasi termasuk yang hoax hoax itu kan Heeh. segala macam hantu blau ada, nah itu pusing kepala kan gitu. Makanya udah dibatasin aja lah gitu kan, Sebagai orang dibatasin. mantan media ini, itu nyaman Kang begitu Kang? eh saya kira saya jauh lebih nyaman ya Mm-mm. daripada kita, karena sekarang kredibilitas media bukan rahasia lagi ya. Di mana kredibilitasnya seperti itu ya? Objektivitasnya di mana? Nggak ada. Udah nggak ada. Semua sudah tidak ada idealisme di situ. Semua sudah menjadi alat. Coba tunjukkan kepada saya media mana sekarang, cetak maupun elektronik, yang masih punya idealisme di dalam jurnalisme, di dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Tunjukkan kepada saya. Dan saya bisa menunjukkan sebaliknya, bahwa semua media-media yang ada itu di kita, cetak maupun elektronik, itu sudah omong kosong semua. Itu kalau menurut saya pribadi ya, seperti itu. Gitu. Apa nggak terdengar seperti putus asa gitu nggak? Oh enggak, justru kalau saya akan terus menyimak media itu, justru itu akan membuat saya putus asa. Membuat saya putus asa. Justru dengan begini saya jadi lebih lebih merasa hidup, lebih merasa merdeka, dan lebih bebas dari upaya-upaya pembohongan, penipuan seperti itu, pengelabuan, ya kan? Seperti itu. Dari mana ini apa konsep itu datang, Mas Kang? Kenapa itu datang kan nggak serta merta? Oke, saya tidak mau apa melihat media selama 15 tahun kan tidak semerta merta datang. Dari mana datangnya pemikiran itu? Uh, Pertama, karena saya kan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, uh, apa yang saya baca, itu banyak sekali yang sebenarnya itu menjadi materi, bahan untuk saya ekspresikan di dalam karya seni rupa ya, seperti itu. Nah, kemampuan membuat karya itu tidak secepat saya menerima informasinya. Jadi informasi itu eh, dari hari per hari, detik per detik itu harus masuk ke dalam perasaan saya, pikiran saya, hati saya itu terlalu banyak. Sementara kemampuan saya mengeluarkannya dalam bentuk karya, seni rupa atau apa tuh terlalu nggak seimbang sedikit. Sehingga saya bisa repot seperti itu. Terlalu banyak numpuk di dalam tubuh saya, di dalam pikiran saya. Tuh, makanya saya batasi seperti itu. Awalnya dari situ, awalnya dari situ. Tapi kemudian berlanjut keengganan ya, keengganan saya eh, menyimak media cetak, elektronik, eh, itu ya karena pada akhirnya ya media itu sendiri baik cetak maupun elektronik, loh ini sudah sama sekali tidak ada fungsi fungsi sebenarnya dari karya jurnalistik itu di dalam media itu ya. Misalkan mencerahkan masyarakat, mencerdaskan bangsa, itu semua sudah nggak ada itu, ya kan? Semua udah tipu-tipu aja gitu. Justru karena saya lama gitu loh, artinya pernah mengalami periode di mana saya bahkan berada di dalam eh, semangat kerja jurnalistik itu, di mana idealisme itu ada, walaupun ya tentu saja aspek bisnis atau komersialnya ya ada, tetapi idealisme itu ada sebagai fungsi media cetak maupun media elektronik seperti itu gitu. Makanya saya berani tantang, sodorkan atau sebutkan kepada saya media cetak atau elektronik mana yang masih memiliki idealisme gitu. Sebaliknya saya bisa tunjukkan media-media mana yang sebenarnya sudah omong kosong. Hampir semua lah, nggak usah Hampir ditunjukin semua satu ya Kang. persatu. Semua seperti itu. Ini dengan kata lain, Akang tuh bilang bahwa kualitas media itu kualitasnya anjlok banget. Ya bangkrut lah. Kalau saya bukan anjlok, sudah hancur, Oh, bangkrut sudah. bangkrut. Nah, Ya,
Mengapa itu terjadi? Bukan itu kesalahan kita sebagai orang yang sudah lama berkecimpung tidak bisa membentuk kader di bawah kita menjadi reporter, Ya. wartawan atau pembuat media yang Bukan, baik. bukan di situ. Di mana? Masalahnya adalah bagaimana semua media, hampir semua media, cetak maupun elektronik, sudah dikuasai oleh siapa? Kan persoalannya di situ. Kita mencetak kader sebagus apapun juga, tapi polisi pemberitaan, polisi atau arah ini itu ya bukan profesional jurnalisme lagi, bukan para jurnalistik lagi. Jurnalistik siapa yang bisa bisa melawan itu? Ya kan, kekuasaan pemodal sudah terlalu kuat. Bukan tidak ada jurnalis jurnalis yang bagus, sangat ideal gitu. Masih sangat banyak, termasuk yang muda-muda. Tetapi kalau itu mau dipraktekkan di dalam institusi sebuah media cetak maupun elektronik, itu berapa hari juga ditendang dia, pasti Itu dengan segala cara kan. itu nggak membuat Kang Tatang jadi kecewa tinggal di negeri ini punya industri media yang begitu putus asa atau nggak bisa berharap banyak lagi? Bagaimana, Kang? Enggak, saya nggak putus asa karena buat saya sebenarnya saya sudah sejak eh, lama ya, lama itu ya beberapa 5 tahun atau 10 tahun ke belakang sampai sekarang, saya sudah menganggap bahwa saya masih merasa sebagai warga negara Indonesia itu baik administrasi aja, kebutuhan administrasi saja, KTP atau apa. Tapi sebenarnya secara detik saya sudah harus dan merasa harus menjadi warga dunia aja deh, seperti itu. Dan itu memungkinkan sekarang. Kita bisa bepergian kemanapun dengan relatif mudah. Kedua, informasi dari mana-mana, dari belahan dunia manapun, relatif lebih mudah, mudah dijangkau, mudah diapa, mudah diakses, seperti itu. Dan hal yang masih, katakanlah masih cukup ideal buat saya dalam peranata kehidupan masyarakat, sosial, politik, ekonomi, di banyak belahan dunia lain masih ada seperti itu. Jadi buat apa kita jadi harus ngotot menuntut di negeri ini Dalam gitu negeri. loh. Buang waktu aja gitu loh. Saya terus terang aja gitu loh. Kalau ada yang keberatan, aparat boleh tangkap saya, boleh usir saya. Saya Udah merasa pengalaman masih ditangkap ya, Kang? kenapa? Kang Tatang udah pengalaman ditangkap ya sejak mahasiswa ya. Disuruh Hmm. ngisi PTS lagi. Ini kita TS. Ini pembicaraan kita sangat serius. Kang Tatang kan orangnya nggak begitu sebenarnya. Ya Lucu sebenarnya aja. kalau dalam konteks itu saya lebih dari serius karena Oke. makin ke sini beberapa gelintir orang itu makin tampak sekali bangsa dengan warga hampir kurang lebih 270 juta jiwa itu dipakai bercanda gitu loh. Iya kan? Coba aja lihat di medsos atau di mana, saya lihat di YouTube atau apa, urusan negara udah bukan bicara konsep tapi joget-joget lah, apalah apa gitu. Ini 275 juta jiwa dan kita ini sudah 78 tahun merdeka. Makin ke sini ini orang-orang katanya mau ngurus negara ini, mau ngurus bangsa ini. Tapi apa yang dipertontonkan ya cuma joget-joget. Lahirlah istilah-istilah baru kayak gemoy lah, apalah gitu kan. Itu kan lucu. Ya, Kang. Ini kan, Sekarang kita balik. Kita ngomongin ya, buku ya. oke. Kita ngomongin buku Kang Tatang. Bayu Ya, tolong ditayangkan gambar buku tadi. oh Nah, ya, ini ya. Fit ya, Sirkus the nih, Myth. Ya. ya, panorama kata, panorama rupa. ya, ya. Di ini juga ya di apa namanya pamerkan ya, pameran. Saya udah beli Oh ya, bukunya. ya Oh, pernah itu. Karena di dalamnya itu ada, itu berisi 77 buah tulisan Hmm. dan 77 ilustrasi. Walaupun ilustrasi itu tidak ada hubungan dengan teks tulisan. seperti itu. Wah, Nah, nah, yang pernah di ya ya oke. pertanyaan pertamanya, Kang. Ya, Kakak itu kan pelukis. ya, Ya. Pelukis yang ya, mantap lagi kan. ya, Di bidangnya itu katanya. kokoh lah. Udah, makomnya udah tinggi. Ya. Ngapain nulis buku, Kang?
Jadi begini, sebenarnya ini saya boleh cerita sedikit. Mm-mm. Waktu SMP lah kelas 3 di Bandung, almarhum Remi Silado itu pacarnya tetangga saya. Yes. Saya sering main sama dia. Saya masih bercelana pendek karena SMP. Mm-mm. Dan Remi seneng lah dengan anak-anak gitu loh. Jadi buat dia itu dihadapi sama. Remi itu bagus ya, egaliter, artinya menghadapi orang tua, pemuda, apa termasuk menghadapi anak-anak ya sama aja gitu. Buat dia itu sama, artinya sikapnya sama. Sekali waktu saya ditanya sama dia, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Karena saya waktu itu kagum, dia waktu itu sudah jadi wartawan majalah Aktuil dan dia sudah menjadi penulis hebat, menjadi dramawan yang bagus, membuat naskah-naskah sendiri. Saya bilang, saya mau jadi pengarang. Waktu itu kan istilahnya pengarang, bukan penulis. Saya mau Ya. jadi pengarang. Dia bilang, wah bagus itu. Kau belajarlah dari sekarang katanya. Nanti aku ajari gitu. Wah saya semangat kan. Saya diajari. Jadi tugasnya begini. Jadi kau tulislah cerita atau apa aja gitu. Wah saya kan ngetik juga baru bisa kan, baru belajar. Ini nanti berapa hari kalau dianggap sudah selesai saya bawa ke dia. Nanti dia bilang dia koreksi loh. Ah ini kau apa nih? Kau ini bikin cerita eh gak karu-karuan lah apaan. Nah, nanti dikasih tugas lagi, tugas. Itu nggak lama. Saya hanya kira-kira 3 bulan lah ya. Setelah 3 bulan diberi tugas, terus saya nggak kerjakan. Sampai dan saya juga menghindar dari dia. Terus sekali waktu ke Pergok, terus ditanya, mana kau tugas belajarnya? Saya bilang, nggak bikin. Loh kenapa? Saya berhenti belajar menulis. Saya bilang tuh, loh kenapa kau? Saya bilang, saya nggak tahan. Apa yang bikin kau nggak tahan? Saya bilang tuh, saya nulis itu nggak tahan dengan aturan titik koma segala macam itu gitu. Ngatur titik koma harus di mana, ngatur apa paragraf bagaimana atau itu saya nggak tahan seperti itu, nggak mampu Banyak aturan ya. gitu. Iya, kan itu waktu itu saya juga ya tentu saja tolol karena menganggap bahwa itu nggak boleh dilanggar waktu itu kan seperti itu. Tapi waktu itu diomelin juga sama Remi. Kau ini eh, jangan biarkan diri kamu itu lemah dari mana. Kau harus kuat. Ya. Jadi kau mau terus nggak belajar nulis? Saya bilang enggak. Saya nggak kuat lah itu ngurusin titik koma apalah saya bilang tuh kan ribet. Jadi kau maunya apa? Saya bilang tuh saya mau seni rupa aja sekarang. Nah dia bilang ya bagus lah seni rupa gitu. Yang penting kau belajar apapun bagus, tapi kau sungguh-sungguh, jangan kau sebentar lagi bosan pula gitu loh. Nah setelah itu saya balik, ya bukan balik, jadi belok membangun hasrat saya tuh ke seni rupa sampai akhirnya ya terus lulus SMA masuk kuliah pun di seni rupa atau apa-apa. Baru belakangan kalau nulis kan sebenarnya itu hak setiap orang gitu loh. Justru bagus setiap orang itu apapun juga diekspresikan, diceritakan, dibuat lukisan atau dibuat apa, termasuk juga dituliskan. Dan itu hak setiap orang, setiap orang. Nah, kemudian belakangan itulah saya kenapa dulu saya tolol ya gitu loh. Tolol karena kok saya manut aja gitu kepada aturan-aturan yang harus titik koma gitu loh. Padahal saya kan bukan mau bikin disertasi. Saya bukan mau bikin teks pidato presiden. Saya mau menulis aja. Dan nulis itu sama dengan bahasa kan informasi. Yang penting orang ngerti dan tidak destruktif seperti itu loh. Menghindari pornografi, sadisme, gitu-gitulah. Rambu-rambunya paling itu, bukan soal titik koma. Itu makanya sejak itu eh, dikumpulin tuh tulisan-tulisan itu. Dan kalau menulis memang seperti saya bilang tadi, itu hak setiap orang gitu. Tapi kalau soal kualitas, ukuran-ukuran estetika, mutu, kualitas sastra atau apa itu soal lain. Tapi kalau hak orang menulis, ya hak semua orang gitu. Nah, makanya kalau di buku saya itu, saya tidak menulis itu apa, saya tidak mengkategorikan apapun. Tadi Amel membacakan apa, Mel? Apa pameran? Bukan, yang di bawah judul buku saya Sirkus Demit kan ada di Oh, bawahnya ada ada apa? tulisan. Ya. Saya menuliskan panorama kata,
panorama Ya, rupa. panorama kata, panorama rupa. Betul. Ya, artinya saya Ya. tidak mengkategorikan bahwa di buku itu tulisan itu adalah puisi atau prosa atau apa, tidak. Saya hanya menulis aja, hanya semacam panorama. Sesuatu saya tulis berdasarkan apa yang saya lihat gitu. Saya tidak berani dan tidak mau mengkategorikan itu sebagai kumpulan puisi atau kumpulan prosa atau apa, enggak lah. Saya hanya nulis aja dan itu hak saya gitu. Kedua John, nah, ini buat prinsip saya. Banyak aturan-aturan itu gitu loh. Kita tiba-tiba hanya merasa punya kewajiban untuk mengikuti gitu aturan yang dibuat orang lain itu. Bahwa nulis itu harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Termasuk juga di seni rupa juga harus begini, harus begini, harus begitu. Itu diciptakan oleh orang lain dan kemudian kita tiba-tiba merasa wajib mengikuti Itu. itu gitu. Mau ini wajib. Saya pikir kita itu tidak punya kewajiban itu. Yang ada kita itu justru punya hak. Kalau orang lain bisa bikin aturan yang terus dianggap wajib diikuti oleh orang lain, konyol banget gitu. Saya melupakan kewajiban itu, nggak ada kewajiban itu buat saya. Justru saya itu punya kesadaran, justru yang kita miliki, saya miliki itu hak. Saya mau mengelukis, saya mau menulis, saya mau bikin apa, bahwa rambu-rambunya, kepatutannya buat saya sederhana aja. Yaitu soal, ya jangan melanggar etika, jangan destruktif, jangan fitnah, jangan pornografi, jangan sadisme, jangan sara, itu aja gitu. Tapi kalau soal titik koma, itu Nggak ya penting sudah, amat ya. ya itu hak kita gitu loh Ya. ya. Nah, yang lebih bagus adalah orang ngikutin kita misalnya gitu ya. Tapi kan gitu terlalu jauh nggak usah lah gitu loh. Nah, kita itu kan masalahnya bangsa kita nih, kreator-kreator kita, kok banyak tiba-tiba harus sepertinya wajib ngikuti si A, si B, di bidang nulis harus ngikutin A, si B, si C, di bidang seni rupa juga wajib ngikutin teorinya si A, si B. Saya bukan tidak percaya kepada teori, ya biarin aja teori ada, dilahirkan, diurus, tapi oleh ahlinya, oleh saintis atau apalah gitu loh. Biar mereka juga ada kerjaan, ada kerjaan dan adalah gitu loh. Tugas saintis, peneliti, peninjau, ya silakan gitu melahirkan teori atau apa itu hak mereka, kita hormati. Tetapi tidak ada kewajiban kita harus mengikuti itu. Buat saya itu nggak ada kewajiban itu. Justru kita itu yang ada punya hak gitu loh, seperti itu. Ya. Kira-kira gitu. Kenapa itu Kang akhirnya memilih menulis? Kan bisa aja Kang nggak menulis buku, udah melukis saja terus. Iya. Begini, jadi apa yang ada di kepala saya, di dalam tubuh saya yang diserap banyak sekali gitu. Kita kan menyerap informasi segala macam kejadian itu, bahkan saya tinggal kan di daerah perkampungan begini. Itu mulai dari subuh lah, jam 6 pagi, itu sudah mulai itu informasi itu. Karena sudah orang yang pencari sampah datang, berkeliling, orang yang jual bubur ayam, orang yang dorong ini, dorong itu. Dan itu sampai jam 2 pagi itu kita nggak usah keluar rumah. Informasi fakta itu datang melintasi rumah saya. Apalagi kalau saya keluar rumah ada orang begini, ada cerita begitu, ada kejadian begini, kejadian begitu, seperti itu banyak banget seperti itu. Nah, semua materi itu, semua bahan itu saya anggap sebagai bahan, sebagai inspirasi. Ada hal-hal yang ini nggak terlalu pas kalau hanya dibuat lukisan seperti itu. Ini enak nih kalau ditulis gitu, atau bahkan saya tidak dibuat lukisan, tidak dibuat tulisan, saya diobrolkan didongengkan aja, dibohongin aja ke orang kayak ke John gitu. John ketawa-ketawa dibohongin padahal. Ya John. Iya, Iya, jadi ya luar kita pilih biasa. aja gitu loh. Nah, itu juga kebebasan gitu. Kebebasan. Nah, ukurannya ya nanti kita karena manusia kan orang bilang kan Superman itu hanya ada dalam film. Tapi kita bolehlah satu, dua, tiga gitu. Tapi yang membatasi kita sendiri. Jangan segala macam mau seperti itu, ya kan? Akhirnya nanti pancaroba nggak jelas seperti itu.
gitu. Tapi ada beberapa yang hak kita seperti itu. Apalagi kalau punya alasan seperti itu. Alasannya apa? Banyak materi yang masuk ke dalam tubuh saya ketika dikeluarkan tidak bisa, ini tidak pas kalau diekspresikan dalam bentuk lukisan. Kayaknya dituliskan deh, dituliskan saya gitu. Ya tulisnya dikumpulin aja gitu loh. Tidak dikirim ke media cetak kemana. Jadi yang penting keluar dari tubuh saya, dari pikiran saya, dari hati saya. Yang penting keluar itu dulu Hmm. dalam bentuk tulisan misalkan gitu. Gitu. Tapi juga kan ada juga tidak, ini nggak bisa dituliskan nih, dan nggak bisa juga dilukiskan gitu, dibuat lukisannya. Ya udah ini dibualkan aja lah. Ya kita bikin aja, kan banyak majelis perbualan ya kan, di Cikini itu. Di Cikini bisa ya. Di Cikini itu dibualkan aja di situ. Kan kita juga jadi enak itu keluar kan. Orang yang dengar juga ada yang ketawa-ketawa juga gitu, kan enak dibualkan. Dulu korbannya kan John itu, korban perbualan itu. Oh, jadi ini mantan korban ya? Tinggal Amel belum jadi korban tuh, Kang. Mesti diceritain Saya tuh soal calon penjara. korban. Saya calon korban. Boleh pun kalau ada yang gitu. Kang, Jadi ini Kang. ya, Kang itu oke. menyerap dari masyarakat segala macam ya. Ya, Tukang sayur, ya, tukang apa, diserap. ya, Kemudian yang jadi tulisan, kemudian yang jadi lukisan. Dan ada yang nggak bisa dituangkan dalam lukisan ya, atau tulisan. Lalu ya, ngebual, kan gitu kan. ya, ya. Nah, apa kriterianya yang bisa itu yang bagaimana, Kang? Dia jadi lukisan Ya, misalnya. jadi sebenarnya saya lupa tadi, ada tambahannya. Jadi sebuah sebuah bahan yang masuk ke dalam pikiran saya, kepala saya, hati saya, itu bisa diekspresikan dalam lukisan, tapi juga ini bisa nih diekspresikan juga, diperlebar, dituliskan, diobrolkan. Jadi bisa tiga-tiganya gitu loh. Temanya itu juga sama gitu. Bisa seperti itu gitu. Nah, kalau mengenai kriteria, wah ini bagusnya dituliskan atau apa gitu loh gitu kan. Ya itu panjang ceritanya dan masing-masing inilah. Karena Ya itu proses kreatif lah. banyak subjektivitasnya gitu, seperti itu gitu. Itu Tapi bisa dilakukan dengan tiga-tiganya. kesadaran atau mengalir begitu saja? Eh harus dengan kesadaran gitu loh. Saya tidak pernah membuat sesuatu yang dengan apa istilahnya spontanitas atau apa, saya tidak seperti itu, tidak seperti itu gitu. Misalkan di dalam melukis saja saya bukan bukan saya ini bekerja melukis itu lebih banyak di tempat, di rumah. Orang lain menyebutnya di studio gitu. Saya bukan pelukis yang bisa tiba-tiba jungkir balik di pinggir pantai atau di pinggir hutan atau di tengah kebun seperti itu gitu loh. Gitu loh. Jadi saya tidak, spontanitas itu eh, bukan nggak bisa gitu. Tetapi kalau spontanitas ya itu sih untuk senang-senang aja gitu. Saya lebih banyak harus harus ada argumentasi, harus berlandas pemikiran. Kalau saya mau lukis itu harus ada tema dan harus ada dipikirkan dulu. Nggak bisa berat apa lain tuh. Tidak seperti banyak orang yang bisa spontan atau apa. Saya nggak bisa seperti itu. Dan saya menghormati orang yang bisa seperti itu. Saya nggak bisa. Gitu. Lebih nyaman saya tuh merumuskan atau apa gitu. Sampai bahkan bisa sampai teknis loh. Misalkan saya sudah menyiapkan, oh nanti kalau ini warnanya ini gitu. Jadi sudah ada bahwa nanti itu bisa berubah, itu soal nanti. Tapi sampai seperti itu, terinci gitu loh. Saya berupaya seperti itu, merinci merinci persiapan ya, seperti itu John. Gitu. Kedengarannya tertib sekali, Kang. Apa itu pengaruh di kampus atau sebagai orang Oh, akademisi? saya ini angkatan 78, itu Hmm. lagi galak-galaknya kan menentang Orde Baru kan. Nah, ini Makanya bagian saya, lucunya nih, Mel. Ini bagian kenapa? lucunya di sini nih. Ya, di saat-saat itulah terjadi kampus-kampus diserbu tentara, ya kan? Orang-orang ditangkepin, mahasiswa ditangkepin. Jadi di era seperti itu gitu. Tapi yang membuat saya tertib adalah justru kerja kantoran sebagai karyawan, dan itu bagus. Saya kan eh, sampai pensiun resmi sebagai karyawan perusahaan itu
tahun 2010. Kurang lebih setelah saya menjalani kurang lebih 30 tahun bekerja sebagai karyawan. Nah, di kantor-kantor itulah, di perusahaan-perusahaan itulah kan ada manajemen seperti itu. Nah, itu bagusnya, berharganya buat saya ketika saya kembali kepada kemandirian berkarya, tidak diperintah orang apa dan kerja di rumah aja seperti apa gitu. Tapi walaupun sedikit saya memahaminya, masalah-masalah manajemen yang berlaku di kantor itu diberlakukan itu sangat bermanfaat buat saya. Misalkan saya menerapkan itu di dalam tempat kerja saya di rumah. Saya kanvas selalu harus ada, cat saya harus periksa, kuas-kuas harus saya pastikan sebelum kerja itu selalu dalam kondisi bersih, rapi, siap pakai. Cat, semua cat sudah siap, warna-warna yang utama itu harus ada. Saya nggak mau ada kejadian lagi asik-asik ngelukis tiba-tiba cat habis atau kuas kering seperti itu. Tidak pernah kejadian. Gitu. Sampai kepada pola-pola begini, misalnya nih contoh ya John, Amel. Misalkan ada satu karya saya, maaf ya, misalkan dibeli orang, ya, saya kan terima uang. Nah, salah satu prioritas yang saya lakukan dengan uang yang saya terima, bukan saya konsumsi. Tapi pertama saya datang lagi ke toko material art, saya beli kanvas dulu. Dengan satu perhitungan, saya ngejual satu kanvas, lukisan, keluar satu kanvas. Saya beli minimal 4 cat yang digunakan setengah botol misalkan untuk lukisan yang terjual itu. Saya beli 2 botol. Jadi saya tidak pernah ada cerita gitu. Ketika mau melukis, terus kelimpungan jadi sinting karena nggak ada kanvas, nggak ada cat atau apa. Seperti itu. Di mana ini, jadi itu manajemen ya seperti ya, termasuk juga manajemen waktu. Artinya kalau manajemen waktu itu misalnya saya kerja itu melukis itu tidak berdasarkan mood atau inspirasi gitu. Ya memang harus kerja gitu. Jam sekian. Saya rata-rata melukis itu sekarang 8 sampai 10 jam per hari loh. Per hari gitu loh. Memang maunya terus katakanlah sampai begadang tuh, tapi itu manajemen melarang seperti itu. Ya kan nggak bagus. Ya saya tidak melakukan itu. Jadi batasin. Yes, buat saya tuh ya termanage gitu. Termasuk ide, mood apa itu tuh nggak ditoleransi oleh saya bahwa inspirasi atau ide atau mood itu manusiawi kalau ada waktu-waktu drop itu manusiawi, tapi saya tidak akan memanjakan itu. Segera saya harus cari solusi dan upayakan supaya mood itu segera bangkit. Cara-caranya gampang kok, caranya gampang gitu untuk mencari inspirasi. Bisa dipelajari ya. Ya bisa dipelajari dalam Nah, pengertian begini. pertanyaannya gini kan. Ya, Pertanyaannya gini. Itu ya, kan karena pengaruh manajemen kantoran yang akan ya, ambil ya adaptasi ya, untuk ya, keseharian dalam melukis. ya, Sedangkan itu kan baru di masa kerja ya, apalagi ya. 30 tahun terakhir. Nah, sebelum itu bagaimana Ya Tatang sebelum dan Buki itu bekerja? Apa juga asal-asalan seperti pelukis lain? Bukan, maksud saya bukan asal-asalan. Tidak menyiapkan ya, konsep, persis, luas persis. tidak dirapikan. Ya persis seperti itu. Saya beruntung karena begini. Saya direkrut oleh sebuah perusahaan yaitu John tahu majalah Tempo. Itu saya belum lulus sekolah, gitu. Jadi saya waktu itu masih masih utang tugas akhir dan skripsi. Saya sudah direkrut dan jadi karyawan perusahaan majalah Tempo. Jadi ya sebelumnya waktu mahasiswa saya mengalami kerja seperti itu. Apalagi masih sifatnya belum profesional, mahasiswa masih muda, kerja begadang sampai pagi. Habis gitu tidur, bangunnya sore. Kan sebenarnya nggak ada nalarnya kan sebenarnya kan, Hmm. gitu. Kalau ya itu cuma nuker waktu aja ya kan. Saya pikir ini jadi kayak banci nih ya kan. Malam kerja, siang tidur gitu. Seperti itu. Itu sih tidak ada ini cuma cuma menukar waktu aja. Jadi tapi saya nggak sempat lama John. Saya nggak sempat lama bersikap seperti itu.
tidak Hmm. terencana atau apa, semaunya atau apa gitu loh. Ya inspirasi itu ya sama lah gitu loh. Kalau gua nggak kerja, kenapa? Nggak, lagi nggak ada mood, nggak ada inspirasi gitu loh. Sebentar saya mengalami itu karena justru keburu saya direkrut kerja masuk ke dalam sebuah tatanan, sebuah perusahaan yang punya tatanan sistem manajerial, jam kerja ada ketentuannya, terus apa yang dikerjakan, dan yang paling penting ya salah satunya kita mulai belajar yang mengenai deadline seperti itu. Apalagi kalau di media, wah itu hebat kerja di media cetak itu, karena deadline itu hantu yang tidak pernah pergi, setiap saat ada di sekeliling kita gitu. Membuat ilustrasi untuk mendampingi sebuah kolom di majalah Tempo misalkan harus 20 menit atau 15 menit seperti itu. Kalau enggak berantakan itu. Jadi eh, sempet lah saya juga kerja yang tidak manajemen, loss lah dari soal-soal, tidak ada aturan lah gitu kan. Ya. Waktunya mau gambar cat kering atau cat habis itu pernah mengalami juga. Tapi itu pada saat saya masih mahasiswa, nggak lama. Karena saya udah keburu ketarik masuk ke dalam satu perusahaan kerja di mana saya bersentuhan dengan manajemen, tata kelola seperti itu. Bersyukur seperti itu. Ini ada yang kontradiksi nih, Kang. Ya, Saya tangkap ya. ya, Kenapa Kang Tatang itu tunduk pada manajemen tertib, yang tertib ya, tunduk ya, di kantor. Sementara untuk berbahasa, Kang ya. Tatang nggak mau tertib. Itu kayaknya dua Gini, paradoks yang mestinya itu ya, sikap yang sejajar ya. Kalau tertib ya ya, tertib pada aturan ya, semua. ya. Gimana tuh Enggak, Kang menjelaskannya? begini. Jadi sesuatu yang kita harus tunduk itu pertama adalah kalau kita melihat memang harusnya begitu, gitu loh. Beda dengan kasus yang tadi saya ceritakan. Kalau yang ceritakan kan sebenarnya apa gitu. Kalau saya menulis begitu, apa memang saya mau digantung, akan diseret ke pengadilan? Kan enggak juga, ya Iya. kan? Tapi kalau di Kalau kantor nggak kantor, tertib nggak digaji kita ya. nah itu dia, itu persoalannya. Jadi itu risiko sebagai perjanjian, kesanggupan perjanjian, kesepakatan. Saya masuk kerja di situ, seluruh aturan di situ, pekerjaan, job desk saya apa, sesuai dengan gaji saya berapa, jadi hak dan kewajibannya jawab dia seperti itu. Mau nggak mau saya di situ harus lakukan gitu. Tapi bahwa di situ juga kan ada baiknya gitu. Saya terima gaji, tapi saya juga belajar. Oh, ada yang praktika manajemen itu banyak bagusnya seperti itu gitu loh. Nah, ini yang celakanya banyak yang ditolak justru oleh para kreator seniman. Banyak penulis, banyak perupa, justru anti manajemen gitu. Bahasanya kan dari dulu begitu. Udahlah kita mah seniman, kita sastrawan, nggak usah lah kita manajemen ini. Jadi, wah celaka, ya kan? Celaka seperti itu, gitu loh. Nah, saya nggak mau seperti itu, John. Jadi, eh, memang ada beda. Jadi, saya tidak, kalau saya sendiri tidak merasa ada kontradiksi seperti itu. Efektivitas aja, gitu. Seperti itu. Itu, ya Mel. Terus Kang satu lagi nih, kenapa Akang menulis bukunya cuma satu Kang? Eh, begini. Jadi, sebenarnya kan seperti saya bilang gitu, core core interest saya itu di seni rupa seperti itu, Hmm. core-nya ya gitu. Tapi saya punya hak untuk menulis atau apa gitu. Hak menulis dengan eh, tidak ada pretensi apa-apa, tidak ada target apa-apa seperti itu gitu loh. Nah, sebenarnya eh, kalau sekarang membukukan tulisan ada problem teknis dan ya termasuk di dalam teknis itu misalkan biaya ya. Di samping juga problem tulisan, materinya seperti itu gitu. Ya sebagai informasi saya punya materi, misalkan saya sudah punya 2 yang siap diterbitkan jadi buku, itu naskah drama, naskah sandiwara. Saya sudah punya 2 judul. Kemudian naskah untuk seperti Sirkus Demit ini, saya udah punya untuk tiga, kalau dibukukan bisa jadi 3 buku.
gitu. Malah yang terakhir itu ada waktu Desember lalu tahun lalu saya di Amerika kan kurang lebih 2,5 bulan tepatnya, 2,5 bulan. Nah itu saya punya materi yang saya tuliskan karena saya melihat, mendengar di sana itu sangat secara kuantitas itu sudah untuk satu buku bisa gitu. Untuk tulisan apapun juga itu bisa satu buku. Nah, tinggal persoalannya adalah bahwa sekarang kan untuk menerbitkan buku, apalagi seperti saya gitu, belum tentu ada penerbit yang mau menerbitkan seperti itu, karena punya saya nggak jelas kelaminnya apa tulisan saya itu kan, gitu. Kalau dilihat potensi komersialnya, wah jebol ini nol besar, nggak ada yang itu. Jadi sedangkan yang berpotensi aja seperti tulisan-tulisan yang para penulis sekarang itu penerbit kan banyak yang gulung tikar juga gitu, iya kan? Jadi penulis sekarang harus membiayai seluruh produksinya. Ini saya mengalami ini buku ini Sirkus Demit ini gitu. Dia hanya dicetak di Gramedia tuh hanya ikut nyetak. Saya membayar jasa cetak aja. Karena Gramedia sudah tidak gitu. Gramedia masih menerbitkan buku. Tetapi sebenarnya seluruh produksi itu ditanggung oleh penulis. Gitu loh. Yep, yep. Kebanyakan seperti itu. Gramedia hanya memfasilitasi teknik mencetaknya dan ada opsi mendisplaynya di Gramedia punya toko-toko buku Gramedia seperti itu. Tapi jangan tidak semua buku yang sampai sekarang masih diterbitkan oleh katakanlah oleh Gramedia itu semuanya diproses, dibiayai, didanai menjadi program Gramedia, enggak gitu loh. Oke, diterbitkan oleh Gramedia, tetapi seluruh ongkos produksi itu penulis yang tanggung seperti itu. Tapi itu di luar konteks kita lah seperti itu. Tapi itu faktanya seperti itu. Ya, jadi itu Gitu. juga yang bikin salah satu faktor kenapa baru satu bukunya kali ya, Mas Kang. Ya, itu satu. Tapi yang terutama karena sebenarnya kan seperti saya bilang, Mel, core saya kan bukan nulis ya gitu loh, gitu loh. Saya lebih lebih uh, alokasikan waktu saya lebih kepada membuat karya seni rupa gitu loh. Tidak untuk buku itu ya bukan tidak serius gitu, tapi saya mengalokasikan waktunya tidak sehusus seperti saya Iya. mengalokasikan waktu untuk kegiatan seni rupa seperti itu. Abang John, dari tadi kita ngomongin soal bukunya Circuit the Myth. Mhm. Abang John pernah baca nggak? Pernah, saya punya bukunya. Saya aku belum nih, tapi pernah dipamerkan ya. Iya. Ya? Itu Kang, Nanti ke Amerika tuh ngapain Kang kemarin? Kok sempet-sempetnya baca puisi dan divideokan puisinya Isbedi yang berjudul Pulang. pertama saya ke sana itu ya tentu saja mau ya katakanlah jalan-jalan, tapi ketemu juga family di sana untuk ketemu family. Ya kemudian juga ya lihat-lihat gitu, artinya dalam bahasa tinggiannya itu studi banding gitu. Plus juga residensi, karena di sana saya juga bekerja, artinya melukis atau membuat lukisan atau apa gitu. Dan saya mendatangi 2,5 bulan itu ya sebenarnya nggak terasa capek juga karena senang juga gitu. Dalam 2,5 bulan itu catatan saya ada 40 titik yang saya kunjungi. Galeri-galeri, ya tempat-tempat eh, macam-macam lah, museum atau apa. Dan saya melukis juga di sana. Jadi ada residensi dan banyak juga ya artinya kan mengamati juga bagaimana di sana baiknya buruknya dari mana gitu kan gitu. Datanglah melihat gitu. Oh ternyata gila juga ya gitu di Beverly Hills itu ini rumah yang gak kira-kira harganya bagusnya dan itu katanya selebritis yang punya hampir semua di situ. Saya datengin ke situ, jalan-jalan ke situ. Tapi 1-2 blok dari situ, itu homeless itu berderet sudah. Itu kan sinting juga gitu. Jadi itu
menarik lah gitu. Apapun itu contohnya seperti itu gitu. Kok bisa gitu loh. Negara yang katanya hebat itu ternyata juga konyol juga seperti itu gitu. Ada Benar. plusnya ya. Oh iya, dan itu hanya satu dua blok dari tempat-tempat yang prestisius seperti Beverly Hills apa tuh. Dan sekarang makin meruyak gitu, makin meruyak, meruyak. Kita ketipu sama kamera wartawan ya, di bagian-bagian itu kayaknya jarang difoto tuh, Wah, jarang diberitakan. iya. Saya sempat mau turun tuh karena itu banyak. Hampir di banyak titik kota di tiap kota sudah ada, sudah banyak. Banyak. Saya sempat mau turun tapi dilarang gitu. Karena ya takut bahaya ya lah ya kan. Bahaya gitu. Artinya saya turun itu saya pengen betul-betul lebih dekat lah ngobrol atau apa atau duduk-duduk di situ bersama mereka seperti apa tapi dicegah. Janganlah, itu berisiko lah seperti itu. Mel, kita lihat dulu video Kang Tatang ya. Boleh. Ayo tolong, Bay. Kenangan di mana kita sebagai bangsa pernah mengalami masa-masa sulit ya secara ekonomi seperti itu gitu. Sekarang lain ceritanya gitu. Ya artinya bagaimanapun kita harus bersyukurlah ya negara kita bisa lolos gitu. Ya tentu sempurna sekali ya belum lah, ideal sekali belum, tetapi saat ini jauh lebih baik gitu secara ekonomi secara apa gitu ya. Jadi itulah yang harus disyukuri sebanyak oleh bangsa kita ya. Gitu keadaan ekonomi misalkan apa gitu. Jauh lebih baik gitu. Video jadul. Video jadul ya. Itu masih Ada yang relevan baru, kan? ada yang baru John. Kan Hah? kemarin iCat ke-13 kan baru selesai bulan eh, November akhir. Jadi Mm-mm. sebulan setengah tuh iCat di Grand Kemang itu. Dan Iya, saya diminta ikutan lagi. saya baca Diminta ikutan beritanya lagi. tuh. Kenapa? Saya baca beritanya. Dan yang Heeh. beberapa tahun lalu kan saya sempat datang sama Bang Mimar. Hmm, Itu juga. ya. Itu Pertanyaannya, ya, hmm, pertanyaannya gimana? masih relevan nggak itu pernyataan di sana itu saat ini? Eh masih relevan tetapi merujuk kepada sesuatu yang sebenarnya jelasnya begini loh. Menurut saya pribadi mungkin salah ya gitu. Ini pribadi. Bangsa ini, negara ini masih bisa ada itu karena semata-mata karunia Tuhan. Diberi kekayaan alam, apa segala macam tuh. Kalau tanpa itu udah bangkrut dari kapan-kapan negeri ini. Bangsa 270 juta jiwa ini. Ya kan? Nah sekarang itu siapa yang ngurus orang-orang yang banyak ini? Nggak ada gitu loh kan. Orang sekarang itu ya beruntungnya itu orang tancepin aja sebatang batang singkong numbuh berakar, singkongnya bisa dimakan ya, seperti itu. Tongkat kayu dan batu bisa tumbuh ya. Nah, seperti itu. Kita itu semata-mata karena anugerah. Bayangin aja, kalau tanpa anugerah dari Tuhan, sudah bangkrut dari kapan-kapan. Oh, digarong terus kok, dirampok terus kok. Ya kan? Dan Nggak habis-habis. perampokan itu makin pelakunya makin banyak dan jumlah yang dirampoknya itu makin banyak. Gitu loh. Kita sekarang mendengar orang ngerampok uang rakyat, uang negara itu kan sudah bukan miliar lagi. Gitu. Kemarin berapa tuh katanya? 14 triliun. Itu kan udah kemajuan gitu. Kemajuan brengseknya gitu loh. Jadi bangkrut negara ini. Gitu. Saya percaya omongan Mahfud MD yang dia ucapkan berkali-kali. Kenapa saya percaya? Saya percaya dia orang jujur, orang terbuka gitu loh. Walaupun sebenarnya ya lu ada di atas, ada di dalam situ. Lu nggak perlu omongin ke masyarakat. Yang perlu tuh lu berantas lo. Seperti gitu. Misalkan dia omong, tapi saya percaya. Berkali-kali dia bilang, kalau saja, ini omongan dia, kita bisa menstop perkeliruan di satu sektor saja, yaitu pertambangan,
seluruh warga negara Indonesia bisa dapat cuma-cuma 20 juta per bulan per orang. Itu berkali-kali dia ucapan, bayang. Dan dia juga sebutan begitu. Itu baru satu sektor pertambangan saja. Gitu. 20 juta loh, John. Kita bisa di Tapi kedai nggak susah Cikini nyari tiap duit hari. kita ya. Kita nggak usah, kita di kedai Cikini aja Dari ngebual terus. segi Gitu, John. Iya, iya kan. Amel dapat 20 juta per bulan. Itu hanya dari pertambangan aja. Tanpa kerja apa-apa. ya, Tapi kan, Amelnya perupa juga loh, Kak. oh Pelukis ya juga. nanti Hmm. itu, Jadi 20 juta plus hasil dari lukisan dapatnya. oh iya. Jadi Amel tolak tuh dari pemerintah tuh, biarin aja buat yang lain. Dari lukisan Amel dapat 20 miliar. Aduh, amin aja. Berguru dulu sama Kang Tatang aku. Iya, boleh. Jadi sekali lagi John gitu. Jadi kalau kita baik dan semakin baik itu karena Tuhan itu ya betul-betul luar biasa gitu loh. Murah hati, murah kebijakan terhadap negara ini gitu. Kalau nggak itu kita udah bangkrut John. Iya, betul. Dimalingin terus-terusan kok. Malingnya makin lama makin gede jumlahnya ya. Jumlahnya makin banyak dan eh, materi yang digarungnya makin banyak. Dulu kan kita waktu tahun 80 aja kita Budi Haji itu Oh ya, korupsi Bu Jaji. Betul dikit. korupsi 50 juta ya. 50 juta. Baru 50 juta tahun 80 masih jutaan. 50 juta dia sudah dihukum berat tuh. Dipecat sebagai kepala bulog apa. Kemudian dari juta ratus juta. Kemudian maju jadi miliar. Nah, sekarang sudah triliun, Bos. Iya kan? Iya, Makin iya. gawat, makin gawat Tapi seperti itu. waktu 50 juta kan harga beras masih Rp5. Ya, apapun juga Keren. tapi sebagai istilah kan gitu. Kok sekarang itu miliar itu dulu dengan miliar itu nggak kebayang seperti apa ya gitu. Ini istilah aneh gitu loh, bahasa aneh. Kalau aneh. Nah, sekarang miliar udah ini, sekarang kita udah triliun. Dengar gitu, orang main apa triliun, apa segala macam gitu. Iya kok, seperti itu gitu. Ya. Kang, saya mau nanya ke belakang nih, Kang. Eh, Kang Tatang itu terdengar bukan sebagai seniman kadang-kadang, tapi sebagai pemikir ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi punya pemikiran seperti tadi diuraikan? Bukan soal ekonomi aja, tapi tentang sikap hidup, buat tertib, dan lain-lain itu. Ya sebenarnya kan Apa kalau nggak sejak salah, mahasiswa pengaruh itu, peristiwa-peristiwa yang lucu-lucu itu? ya, ya sebenarnya kan eh, saya suka tuh omongan apa yang pernah saya baca atau pernah saya dengar yaitu bahwa ada satu kalimat pendek bahwa aku berpikir makanya aku ada. Pernah Oke, nggak dengar? ya. Ya kan? Itulah. Nah Sering jadi juga. ya jadi kalau kita tidak pernah berpikir berarti kita nggak ada gitu. Jadi sekecil apapun, sesederhana apapun, wassalam kalau kita seorang manusia itu nggak pernah berpikir gitu loh. Jadi harus berpikir gitu, sekemampunya lah gitu. Berpikir itu bukan harus bagaimana menciptakan perdamaian dunia atau menciptakan nuklir, bagaimana itu nggak sampai itu. Berpikir apa aja gitu. Berpikir besok lebih baik dari ini atau apa gitu. Jadi saya pikir sih saya kan bukan pembaca buku yang baik, malas gitu loh. Baca buku itu nggak tahan, nggak banyak seperti itu. Ya saya cuma ya ada dari bacaan, baca dari dengerin pendapat orang, omongan orang, dan yang namanya pendapat itu kan eh, yang berharga itu tidak selalu dari kategori ahli yang kita anggap ahli itu loh, ya kan? Mm-mm. Sebuah pemikiran itu kadang-kadang kita dapat dari seorang profesi sopir bajai, ini bagus gitu loh. Sebaliknya juga gitu, ini omongan dari seorang dokter gitu, wah ini sih bagong ini omongannya ini tolol, saya bilang gitu, ya kan? Begitu. Jadi ya adalah seperti itu. Nah kita tinggal eh, artinya kita lebih terbuka lah bahwa sesuatu yang berharga itu tidak selalu yang keluar dari seorang elit
dalam pendidikan atau dalam pemerintahan atau apa gubernur apa segala macam seperti itu. Saya selalu ingat kecil-kecilnya gini lah gitu. Walaupun keluar dari pantat ayam, kalau itu telur ambil. Tapi kalau walaupun keluar dari seorang raja, seorang presiden, seorang profesor, seorang doktor, kalau itu ludah jangan diambil gitu. Kan seperti itu aja gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi eh, ya kalau saya sederhana aja. Saya bukan tidak ada ambisi menjadi pemikir, tapi bahwa ya kita harus berpikir. Rujukan saya yaitu bahwa aku berpikir makanya aku ada. Seperti itu. Kira-kira gitu, John. Gitu. Seru. Filosofinya mendasar, tapi nggak ambisius. Iya, ya selebihnya John tahu kita ketawa-tawa aja kan John gitu. Ketawa aja. Menyenangkan. Iya gitu. Kan karena pada akhirnya semua itu ya kalau diambil ininya akan semua akan menjadi lucu gitu. Akan menjadi lucu. Nah, tinggal dari kelucuan itu apakah kita berhenti di kelucuan atau kita akan menjadi bahan pemikiran untuk sesuatu yang serius tapi tetap kita ambil lucunya aja gitu. Kita di borgol tapi disuruh bantuin ngisi TTS kan itu lucu. Amel nggak ngerti, mesti diceritain kan? Kenapa? Amel nggak ngerti itu, suruh isi TTS, mesti diceritakan itu. Itu panjang Ada nanti. waktu sedikit itu. Nah, panjang itu. Nanti aja itu di Itu kedai di sini Cikini. ya. Kedai Iya, Oke, iya, aku menanti di traktir Abang John dan Kang Tatang di kedai Cikini. iya. Boleh, boleh. Oke. Kang, itu masih menerima murid-muridnya gimana, Kang? Apakah sudah makin lukisannya sudah berharga 20 juta, 40 juta? Enggak, enggak, enggak. Karena kalau saya itu eh, apa ya memberi kalau saya menerima menghadapi murid, ya istilahnya murid lah, Murid murid ya, apa Kang? yang saya bimbing gitu. Saya nggak langsung ngajarin kalau mau orang mau belajar ngelukis nggak langsung teknis ngelukis gini ini bikin itu enggak. Tapi saya harus cerita dulu peta dari kondisi misalkan seni rupa orang mau belajar seni rupa dengan saya lebih diskusi dulu saya buka dulu kamu udah tahu nggak peta peta seni rupa Indonesia misalkan gitu oh sama sekali nggak tahu gitu ya saya cerita dan itu bisa lama dan tidak akan berhenti terus berdampingan dengan proses dia belajar teknis melukis gitu misalkan orientasinya gitu. Saya bilang orientasi kamu mau belajar melukis apa gitu misalkan ada jawaban ya saya pengen nanti dapat penghasilan dapat uang besar gitu dan saya bilang kalau begitu kamu cari guru yang lain aja deh ya kan gitu karena kenapa ya karena motivasi kamu nggak benar di mata saya gitu nggak seperti itu tujuan mau bisa melukis tujuan untuk apa ya khususnya di bidang saya lah melukis berkarya di seni rupa itu bukan itu gitu loh bukan itu gitu tugas-tugas pokoknya saya coba ya sekemampu saya sepengetahuan saya jelasin tugas seorang seniman lewat karya seninya itu apa membuat pencerahan pertama siapa bukan ke orang lain dulu kepada dirinya sendiri dulu dengan melakukan kerja seni menulis atau seni rupa ya dia harus tercerahkan dulu dan terus kemudian mencerahkan kepada orang gitu kalau soal uang ya saya juga butuh uang gitu tetapi itu mah sudahlah Dapat nggak usah sendiri kita ya? urus nggak usah kita urus ada yang ngurus itu seperti kita juga ada saya sih percaya betul gitu artinya ya rezeki mah udah ada porsinya ya itu Tuhan lah yang atur itu mah ya kan jadi itu gitu jadi nggak usah dirisaukan seperti itu nah kewajibannya sebagai orang dewasa ya berupaya aja sebaik-baiknya gitu. Kalau mau jadi uang misalkan melukis ya visi di dalam berkarya harus benar dulu kemudian membuatlah karya yang sebaik mungkin artinya di situ saya tidak anti memutlakan bahwa ini kalau saya melukis atau ini nanti mudah-mudahan ini terjual nih dibeli orang terjual saya tidak pernah seperti itu saya mau melukis ya karena ingin melukis aja ingin cerah diri saya dan mudah-mudahan nanti yang lihat cerah gitu
bahwa kemudian ada orang melihat, orang suka, dan orang mau menukarnya dengan uang, ya itu sih alhamdulillah aja, seperti itu. Tetapi kan logikanya apa gitu loh? Logikanya yang dibutuhkan oleh orang, apalagi seperti saya usia bagaimana gitu. Sekarang saya makan nasi aja cukup sekali sehari aja, ya toh. Makan Kenapa? sekali-sekali ngirit. Bukan mirip, tapi memang alamiah juga, John. Misalkan gini lah, makan umur saya sudah 70 tahun, berarti 70 tahun saya makan nasi. Eh, Apa nggak bosan, apa nggak capek tuh gitu kan, gila aja 70 tahun ya kan gitu. Capek, John, kalau saya, ya kan. Dan juga secara biologis, mungkin 15 tahun lalu lah, atau 20 tahun lalu, saya masih sanggup makan sate itu, sekali makan sate minimal 10 tusuk. Hari ini saya makan sate, bisa selesai 3 tusuk aja itu sudah hebat. Udah capek, terus, gigi juga, iya gigi udah capek, atau apa. Dan tidak tidak ada surprise lagi ya, sate udah 70 tahun, udah berapa ratus ribuan kali saya makan sate. Seperti itu gitu. udah bosen ya. Ya udah apa gitu loh, gitu. Itu aja gitu. Yang masih saya nikmati ya cuma ini aja, asap. Alih hisap ya. Iya. Ini waktu kita makin mendekat 1 jam. Kita lihat dulu clippingan yang disiapkan tadi. Bayu, tolong dong. Iya. Nah, pameran kursi Tatang Ramadan. Ih, Iya. cantik ya. Makasih Mas Bayu. Oke, boleh cerita kali Akang? Ya. Pameran Kursi. kursi. Tentang kursi ya, Mel. Ya. Ya. Jadi gini, Amel, John, eh eh, Juli Agustus lalu saya menggelar karya dalam bentuk karya seni rupa, wujudnya adalah basisnya kursi. Kenapa kursi? Nah, ini mungkin menarik ya, karena buat saya menarik. Tapi kalau mudah-mudahan buat John sama Amel menarik juga. Kenapa kursi? Pertama adalah bahwa saya sekarang itu ingin meruntuhkan batas antara, kan di seni rupa tuh ada 2 wilayah yang dibentengi lah selama ini, yaitu wilayah seni murni dan desain, ya kan? Misalkan desain itu interior, produk desain, tekstil desain, segala macam. Ya, desain grafis, kemudian ada seni murni, lukis, patung, dan lain sebagainya. Nah, saya mau menghapus batas itu di dalam praktika berkesenian seni rupa saya. Jadi, eh, ya karena semua ada rupa gitu loh. Karya desain juga kan basisnya rupa juga gitu. Karya desain itu misalkan meja, ya itu desain, tapi kan bentuk meja ada wujudnya, ada rupanya, ada strukturnya, seperti itu macam-macam gitu. Dan itu memperkaya, kedua memperkaya bahwa untuk masyarakat bisa menjadi satu pengalaman baru melihat ya, bahwa karya seni rupa itu kan mayoritas bangsa kita ini mayoritas tahunya karya seni rupa itu hanya karya 2 dimensi yang namanya pun lukisan. Padahal 2 dimensi juga banyak. Ada karya grafis pun banyak. Amel tahu. Karya seni grafis pun ada cukilan kayu, ada sablon, ada litografi, ada etsa. Itu 2 dimensi gitu. Di lukisan pun macam-macam seperti itu. Nah, 3 dimensi masyarakat kita umumnya taunya patung. Patung pun juga patung-patung yang konvensional lah ya kan gitu. Padahal ya banyak gitu loh. Belum lagi ya bisa juga digali lagi. Nah, kursi alasannya itu karena kursi itu basicnya saya ambil kursi sebagai karya desain, ya desain produk. Tapi bagaimana saya benda desain produk ini kemudian dikolaborasi dengan diadukan dengan eh, seni murni. Nah, kemudian dialah lahir sudah jadi karya seni seperti itu. Tapi orang masih bisa melihat bahwa itu karya kursi yaitu karya produk desain seperti itu. Nah, kemudian itu harapannya ini menjadi alternatif terutama buat publik bahwa ternyata kursi juga bisa jadi ini, satu alasannya. Kedua adalah itu penghargaan saya terhadap kursi.
Karena gini loh, ternyata hidup setiap orang modern ini dalam 24 jam per hari per malam itu mungkin lebih dari 50 atau sekitar 60% itu bersentuhan dengan kursi. Ini John sekarang duduk di kursi, Amel juga, gitu kan? Seperti itu gitu. Kadang-kadang kita tidur juga di kursi juga di jok, gitu, kursi jok atau apa. Gitu. Jadi dari segi waktu juga mungkin kesimpulannya bahwa kursi sebenarnya adalah salah satu benda yang paling dekat dan paling banyak bersentuhan dengan setiap manusia. Saya bisa pastikan 60% dari waktu kita itu bersentuhan dengan kursi. Gitu. Ya nggak John, kira-kira gitu. Ya kan? Kedua adalah apresiasi saya gitu. Jadi kursi itu benda penting. Benda sangat penting. Karena ya tadi itu gitu. Bisa lebih dari 60% hidup manusia itu bersentuhan dengan kursi. Cuma nasib dia agak kasihan juga kursi ini. Begitu penting tetapi ya cuma dipantatin orang aja gitu. Iya kan? Orang duduk kan nggak ada yang kepala yang nempel di jok itu gitu. Pasti pantat doang. Kadang-kadang kaki ikut naik seperti saya nih gini kan. Udah pantat, kaki pula naik pula di kursi. Apes banget nasibnya kan. Kasihan banget, John. Amin. Nah, saya ingin mengapresiasi. Jadi dia diberi fungsi lain lah sama saya. Dengan disentuhan yang berubahlah dia itu tidak lagi dilihat hanya semata benda fungsional yang buat dipantatin itu. Tetapi dia menjadi sebuah karya seni yang kemudian bisa ditempatkan di tempat yang terhormat. Dilihat sebagai kursi, tapi tidak dipantatin lagi, tidak dipakai tempat duduk, tapi dinikmati sebagai keindahan bentuk struktur kursinya, ragam hias lukisannya, seperti itu. Itu kedua. Nah, alasan terakhir adalah kenapa kursi itu mengenai dengan waktu ya, saat ya, gitu. Kenapa kursi? Teman-teman juga nanya gitu. Saya bilang tahun 2000 awal 2024 bangsa kita ini akan melakukan punya hajat besar, yaitu yang namanya apa? Pilkada, pilpres dan macam-macam itu. Itu kerja besar itu, gitu. Nah, hiruk pikuk hajatan besar itu sebenarnya apa? Mereka itu berbuat apa gitu loh, ya kan? Kan akan keluar kata kursi. Mereka itu berebut kursi. Kursi sebagai anggota DPR, kursi sebagai anggota DPRD, kursi sebagai gubernur, kursi sebagai presiden, dan seterusnya seperti itu. Jadi kursi ini menarik karena dia pun juga sudah multitafsir, ya kan? Kalau misalkan sekarang bilang gitu, John dapat kursi bagus tuh, itu kan jadi multitafsir sekarang ini. Kalau mendengar kalimat itu kan, apakah John baru beli kursi benda kursi gitu, atau John dapat kedudukan yang bagus di sebuah kantor, di pekerjaan, atau di mana, kan sudah multitafsir seperti itu. Nah, tapi intinya adalah bahwa menyongsong, merespon lah gitu, akan adanya perhelatan besar bangsa kita di awal 2004, dan pada kesimpulannya, simbolismenya, mereka itu sampai sekarang udah mulai sikut-sikutan, saling fitnah, saling hoax, segala macam itu. Kan semua tuh cuma mau berebut kursi aja. Berebut kursi, seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya itu alasan-alasan atau dasar-dasar kenapa waktu Juli Agustus kemarin tuh saya memprioritaskan membuat karya kursi. Gitu, kurang lebihnya. Menarik. Dari satu kata kursi, perspektifnya kaya sekali nih. Ya, saya pikir iya ya. Mestinya begitu emang gitu. Coba aja gitu. Dalam ya. Terlalu mungkin kursi terlalu dekat dengan kita ya, sehingga kita karena terlalu dekat jadi kita nggak ngelihat, bahkan tidak merasakan gitu. Kalau menurut saya sih, saya seringkali tidur lat gitu ya, paling cepat jam 12 malam gitu. Artinya buat saya pribadi mungkin saya lebih dari 60% atau 70% hidup saya gitu loh, itu bersentuhan dengan kursi gitu. Dan apesnya kursi itu ya
cuma dikasih pantat saya. Kadang-kadang kursi kaki saya juga naik di joknya situ gitu. Kasihan lah gitu. Pantat itu lambang yang Hmm. tidak baik dari manusia ya. Oke Ya, Kang, kayaknya secara waktu kita hampir hmm, habis. Saatnya Kang Tatang baca puisi nih Kang. hmm, harus ya. Harus. Ya. Harus. Kenapa harus? Karena sudah disetujui tadi. Oh Ah, ya, Kalau oke. tidak Ini disetujui, nggak harus. karena saya tidak menduga bahwa akan diperintahkan, diberi tugas. Jadi Maaf. saya tidak sempat memilih secara apa yang kira-kira cocok apa-apa. Jadi eh, ini buku yang dipegang istri saya. Ini banyak post-itnya ini. Nih. Jadi saya pilih aja yang ditaruh post itu. Ya. Oke, gitu. Jadi jangan protes ya. Jadi saya akan bacakan ini para pemakan batu. Kalau di buku ini ada di halaman 123. Saya kasih judulnya para pemakan batu. Oke, Oke. para pemakan batu. Tak jauh dari kota Bandung, antara Citatah dan Padalarang, akan dijumpa sebuah desa dengan penduduk sederhana, bersahaja dalam segala hal. Keluarga-keluarga bermukim dan beranak pinak di kawasan lembah yang dikelilingi gunung-gunung dan bukit-bukit batu. Tinggal di rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu yang buruk. Tak ada hamparan kuning sawah. Tak ada dataran hijau, ladang-ladang palawija. Hanya alang-alang liar dan pekarangan gersang dengan beberapa batang pohon singkong atau pisang batu. Anak-anak tak bersekolah atau putus sekolah hanya sampai di tingkat dasar saja. Kemudian menghabiskan waktu dari pagi saat matahari datang hingga sore hari saat matahari berpamit. Bermain di bawah rumpun-rumpun bambu, berenang di sungai yang dangkal, yang airnya keruh, penuh sampah dan batu-batu. Para perempuan dewasa, tak banyak yang bisa dilakukan karena sangat sedikit yang bisa dimasak dan begitu sedikit pakaian yang perlu disetrika dan perabotan yang harus dicuci. Waktu panjang sehari-hari banyak dihabiskan hanya untuk mencari kutu dan menggerutu di atas bangku-bangku dari batu. Para lelaki dewasa bersama bocah usia tanggung berangkat selepas subuh tanpa perut diisi sesuatu. Bertelanjang dada, berjalan beriringan tanpa pembicaraan, tanpa gurau. Tak ada sesuatu yang berarti mengisi batok kepala mereka. Masalah yang ada tak berganti dari hari ke hari, bulan dan tahun, berpuluh tahun. Hidup dan kehidupan yang belangsak. Pikiran yang ada sederhana. Bagaimana melangkah secepatnya untuk mencapai bukit-bukit batu, lalu menggempur dan merontokkan batu dengan linggis, lantas mencacahnya menjadi bongkah-bongkah kecil, sehingga tak terlalu berat dan repot untuk dipikul. Bongkah-bongkah batu menggunung dan berserak di pekarangan rumah. Satu persatu diolah. Dibuat bentuk-bentuk bundar tak berpola. Mereka membuat cobek. Cobek. Selang 1 minggu dikumpul dan dipikul. Mendaki ke tepi jalan raya negara. Dijajah ecer dengan harga rupiah yang sangat rendah.
dan tak setiap hari ada pembeli. Demikianlah, dari hari ke hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun telah dilakukan warga desa turun-temurun, lebih dari 3 generasi, dan telah menghabiskan lebih dari 3 bukit batu. Begitulah kehidupan di lembah yang dikelilingi peradaban maju di era milenium ketiga, beranak pinak di rumah-rumah panggung dari kayu, bambu yang buruk. Tak ada hamparan kuning sawah, tak ada ladang hijau tanaman palawija, hanya pekarangan-pekarangan gersang dan beberapa pohon singkong dan pisang batu. Harapan telah lama hilang, jauh diterbangkan angin entah kemana. Yang tertinggal hanya sepi, hanya sunyi yang telah membeku menjadi batu. Gitu, John. Luar biasa. Puisi dadakan Itu yang langsung. masih ada. Itu masih ada wilayah itu. Kalau sekarang jarang dilewati karena sudah ada Cipularang ya. Sebelum ada Cipularang, kalau dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung, itu mesti lewat Citatah, daerah situ. Oh, sekarang semakin tidak dilewati itu, sudah ada kereta cepat. Betul. Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Kang Tatang Ramadan Bauki untuk waktunya bertukar pikiran dengan sahabat satu pena di Ngobrol Bareng Penulis. Semoga banyak sudut pandang baru, cerita baru, pengalaman baru yang bisa kita serap dari obrolan kita kali ini. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber dan tokoh yang bisa kita ulik lebih jauh ceritanya dalam dunia kepenulisan dan juga dalam dunia berkarya. Akhir kata, salam sehat, salam literasi, salam satu pena, dan sampai jumpa. Ya, terima kasih Amel, terima kasih John. Sampai ketemu. Terima kasih banyak, Kang. Nanti Ya, kita ke Cikini ya, kita ngobrol. Aku nunggu undangannya. Ya. Sip. Makasih ya, sampai ketemu. Terima kasih.